Kita buka dengan dua keynote speech atau presentasi pendek sekitar 15 atau 20 menit. Yang pertama oleh Johan Totti dari Hackerspace Bandung, tapi belum, bentar lagi. Seperti mungkin ada yang kenal Hackerspace Bandung, menurut gosip sih jadi coworking space pertama di Indonesia, benar nggak? Ya. Jadi kita dengar sedikit dari Bang Johan. Saya juga mau memperkenalkan orang-orang Ubud dulu yang jadi tuan rumah hari ini. Yang pertama, yang lagi foto sekarang, motret Peter Wall, salah satu pendiri Ubud. Terima kasih sudah mengadakan acara ini, dan juga Steve Monroe yang tinggi yang berdiri di belakang. Mbak Sisi di mana? Yang berambut biru, biar kalau malam gampang dicari, ya. Ada juga Vito. Siapa lagi? Ivor. Mana Ivor? Pokoknya semua yang pakai tag berwarna merah boleh diganggu terus sebagai host. Mungkin beberapa kata sambutan dari saya sendiri. Saya bukan staff Ubud, saya anggota atau member Ubud. Saya penggemar Ubud dan penggemar coworking sekarang. Yang saya paling suka di Ubud ini adalah, walaupun, dan ini mungkin berkait dengan acara hari ini, walaupun Ubud itu harus diakui mayoritas orang asing atau bule yang bekerja dan yang menghandle Ubud itu, mereka benar-benar berkomitmen tinggi dan berupaya keras melibatkan orang Indonesia juga dan membawa mereka ke dalam komunitas Ubud itu. Misalnya Ubud selalu dari awal memberikan tarif lebih murah untuk orang Indonesia, kalau nggak salah setengah harga dari harga biasa. Mereka baru-baru ini dengan Maitri yang duduk di sini mendirikan atau membangun Gianyar Pop-up Space, yang jelas kalau Gianyar semuanya orang lokal, orang Indonesia dan bahkan orang Bali, sebagai upaya untuk mengembangkan coworking concept dan support untuk bisnis kecil dan entrepreneur muda di Gianyar juga. Juga ada banyak coworking kerjasama dengan coworking space lainnya di seluruh Indonesia, dan mungkin puncaknya hari ini di mana kalian semua diundang berpartisipasi dalam acara coworking space Indonesia, dan kalau nggak salah ini coworking summit pertama di Indonesia, jadi benar-benar momen yang spesial buat kita semua. Juga pernah Ubud bikin kursus bahasa Indonesia bagi member bule yang ingin belajar bahasa Indonesia supaya bisa lebih cepat berintegrasi dengan bisnis dan freelancers lokal. Dan menurut saya salah satu hal paling kuat dan paling bagus di konsep coworking adalah kerjasama, cooperation, kolaborasi, di mana hampir bisa dibilang tidak ada kompetisi di antara coworking spaces. Baru saja selama kita makan siang di Ubud tadi, aku kenal begitu banyak orang atau wakil dari berbagai kota di Indonesia dan berbagai coworking space, dan itu luar biasa diversity, yang ada yang coworking bersifat teknologi, ada yang lebih seperti inkubator, ada yang lebih bersifat coffee shop karakternya, jadi macam-macam. Dan sebetulnya kita kan termasuk startup baru atau konsep di Indonesia, jadi minoritas. Jadi saya senang belum ada kompetisi dan malah banyak sekali kerjasama antara coworking spaces. Jadi hari ini programnya lebih ke presentasi, lebih banyak perkenalan tentang berbagai jenis coworking di Indonesia, mulai dari yang sangat-sangat baru dan eksperimental sampai yang lebih tua, yang lebih berpengalaman seperti Bang Johan, seperti Ubud, seperti yang dari Surabaya.
Meet new people, ketemu founder misalnya, kemudian collaborate, create something, kemudian orang terinspirasi bahwa ternyata di komunitas kita itu kita bisa berkolaborasi dan sukses do something gitu. Dan balik lagi itu akan jadi inspiration yang di-share di communication dan orang lain akan terinspirasi dari kita. Jadi ini activity yang tadi saya breakdown dari sini. Jadi kalau misalnya inspirasi dari sini itu sebenarnya akan masuk balik lagi ke atas. Jadi it's making an impact sebenarnya. Nah, masalah komunikasi yang menjadi poin utama sebenarnya, walaupun goalnya sebenarnya adalah impact. Jadi saya kemarin ngobrol dengan beberapa teman juga, sebenarnya mana sih communication tools yang paling efektif untuk sebuah komunitas? Karena salah tools kadang itu malah mematikan komunitasnya. Contoh yang paling sering kita pakai, yang paling tua itu adalah ini, mailing list. Karena email adalah suatu hal teknologi yang paling tua setelah web. Jadi orang udah punya email sebelum ada web. Permasalahannya, mailing list paling gampang. Cuman email, ya bahkan BlackBerry yang cuman sebatas email dan chat, itu udah bisa komunikasi. Tinggal kirim email, semua orang dapat, kita diskusi segala macam. Tapi problemnya, yang pertama adalah itu nggak terstruktur dengan baik. Jadi pada saat kita mencari suatu topik, kita harus mencari di sekian banyak email. Kalau discussion-nya udah banyak, kita akan kesulitan untuk mencari apa yang informasi yang kita cari di situ. Yang kedua yang paling saya nggak suka dari email, spam itu sangat banyak. Bahkan pertama, saya baru 2 minggu menjadi bagian dari Google Developer Expert. Spam itu tetap bermasalah ternyata. Walaupun maksudnya sebagai Google Developer Expert harusnya mereka lebih wise dalam menggunakan teknologi, tapi ternyata enggak. Secanggih apapun developernya, itu kadang etik penggunaan email itu kadang masih bermasalah. Contohnya misalnya kayak gini, tadi pagi baru terjadi lagi soalnya, saya dapat email dari Google Developer Expert Community, bilang, guys, kita Google Developer Expert punya Twitter, account-nya ini, gitu kan. Udah di state secara jelas di email bahwa kalau kalian mau di follow, send me a mention atau private message ke account Twitter tersebut. Tapi yang terjadi, semua orang posting email, oh my account is at blah, my account is at A, dan it's reply all to Google Developer Expert mailing list. Dan itu terus spamming sampai barusan saya cek masih ada yang masuk. Sampai ada yang nulis gede, message yang kalau misalnya pengen di follow, please mention me or send a private message. Itu di bold, gede-gede, bahwa not replay your account, but send me a private message. It's happened. Jadi walaupun mailing list ini adalah salah satu communication tool yang paling saya nggak suka sebenarnya. Karena sangat noisy, buat saya struktur informasi nggak jelas, habit orang-orang masih sangat nggak, etiknya masih kurang. Jadi saya menghindari ini. Yang berikutnya adalah forum. Forum ini sebenarnya diciptakan, kalau menurut saya diciptakan karena sesimpel mailing list itu nggak terstruktur. Sehingga untuk discussion, forum akan sangat membantu karena sangat terstruktur. Kita bisa pisahkan dalam kategori, kita masukin ke dalam thread, discussion itu cuma akan masuk di dalam thread tersebut, topik tersebut. Mau cari discussion itu sangat gampang karena tinggal nyari kategorinya, kemudian kita tinggal telusuri threadnya, dan mau ikut nimbrung ngobrol di situ tinggal posting a comment atau reply a thread gitu. Simple. Tapi permasalahan dengan forum dulu ini cuman eksisnya di web. Jadi di mobile phone, which is sekarang kita mostly pakai smartphone, itu interface-nya masih kurang oke.
Kaskus, salah satu forum yang paling gede. Main bisnis saya adalah Kinara. Kinara is basically where kita mencoba mengimplement venture capital model. Tapi kalau orang luar nyebutnya micro VC. Karena investment kita kecil-kecil banget. Kalau yang di luar sebenarnya itu angel investment, personal, naruh duit segitu di startups. Di kita, ini justru kita ngumpulin beberapa temen, ngumpulin duit dan Kinara memanage as if we are a VC secara bentuk, tapi investment size-nya kecil-kecil banget, so angel size investment. So itu sebenarnya my main background. Jadi dari situ we run it for almost 4 years now. Dan saya pertama kali keluar kerja itu tahun 2011 untuk setup Kinara. Jadi bisa dibilang 4 tahun terakhir ini setiap hari ketemu startups. So I'm happy with that. Dan ternyata memang that's my calling. Ya. Sebelumnya saya kerja di bank, boring, yes, boring. Tapi sangkar emas, segalanya dapat. Nah, ini sesuatu yang karena kebanyakan toh di sini running or thinking about running a co-working space. Ada yang udah pernah lihat piramid ini nggak? Ada yang udah pernah lihat? Jadi kalau belum, gua sarankan go to Desmac. Ini gua ambil dari Desmac. Desmac itu media online yang ngomongin tentang co-working. Ya, ini artikel udah lama banget dan ini salah satu artikel yang kita baca dan benar-benar membuat kita semakin mengerti yang dibutuhin sama independent workers dan entrepreneurs, startups terutama. Itu banyak sebenarnya dan kalau mau masukin ke teorinya Maslow ada di sini. Yang paling basic, paling bawah is the basic stuff, wifi, tempat duduk, equipment dan kawan-kawan. Tapi sebenarnya yang paling penting lagi adalah di atasnya. So, gua nggak akan lecturing tentang ini karena apa juga, saya juga bukan bapak co-working, harus bapak co-working boleh lecturing tentang ini. Ya, jadi gua cuma copy paste dari Desmac dan silahkan baca sendiri di Desmac. Tapi ini sesuatu yang saya rasa perlu diingat gitu karena beberapa kali banyak sekali nih ketemu orang-orang yang ngelihat mereka found out tentang coworking dari melihat koma, ya. Dan bagaimanapun juga sense indera manusia, ya. Pertama ngelihat kan mata ya. Untuk kita yang diberikan blessing untuk bisa melihat. Jadi kasat mata, semua orang selalu lihat, ih gila tempatnya keren banget. Pasti ngomongnya gitu. Padahal kalau ngelihat hierarki tadi, itu cuma basicnya doang. Dan percuma lo mau bikin keren-keren sekeren apapun dan thank God hari ini ternyata karena suatu dan lain hal di switch, Johan jadi ngomong duluan, Johan udah ngomong tentang community. Yang ada di atas itu tadi, that's the community that you really need to build. Dan itu kita benar-benar sadari dari awal. Gua pasang quote di sini dari kalau gua boleh voting untuk bapak co-working dunia, gua akan vote untuk Alex Hillman. Ya, Alex dia bikin co-working space namanya Indie Hall di Philadelphia dan ini juga yang gue suka dari spirit co-working. I learn a lot from his blog post. Gue belum pernah ketemu sama Alex. Pernah email-emailan di mailing list co-working, pernah reply-replyan gitu, jadi ngerasa kenal. Padahal belum pernah ketemu. Jadi gue bisa bilang, gue pernah ngobrol sama bapak co-working dunia. Gue merasa dia, karena benar-benar baca blognya dia, banyak banget dia sharing tentang the ups and downs of running a co-working space. Dan bagaimana Indie Hall bisa jadi kayak sekarang. They've run for I think sekarang udah 8 tahun dan profitable. Nah ini juga yang mungkin membuat gue drawn ke dia karena mungkin backgroundnya orang bikin co-working spaces kan beda-beda. Ya. Buat kita, we treat it purely as a business, as an investment. Jadi bagaimanapun juga ngomongin community, tapi di balik itu pasti kita harus mikirin juga return on investment-nya gimana. Jadi buat kita, Alex dan kalau yang
salah satu co-founder saya pernah ketemu langsung, itu Brad dari I am the donut that you hold up, never sold up in a pie. The root so fly. I always try to beat the rest, to impress. I put my tongue in the trouser press. I got the tooth, baby, you got the fruits. Who got the look, lady, you got the boots. Don't be a monk, don't get the spook. Don't be a crybaby, I only said maybe. Snoozing, I was perusing, when like a catapult, I did the somersault. Going on the lazy river, through the fields of river. I can't help myself, I can't help myself. I can't help myself, I can't help myself. I can't help myself, I can't help myself. I can't help myself. The river you just is resounding in the surrounding area. It's getting scarier. It got the end. Man, tingling in the tail. Let me see what I can make up. For you to try it. Singing a song about nothing, talking through my belly button, happy in the southern happiness, more or less. I found you on the floor, saying, peel back the skins on my boots like quiver, small bananas selected for flavor. I
aku nggak mau terlalu aktif sebagai moderator karena sebetulnya ini orang-orang yang biasa menjadi moderator sendiri di space-space masing-masing. Jadi nggak perlu saya terlalu aktif, tapi mungkin perkenalan dulu. Setiap panelis bisa ngomong sekitar 2 menit. Kurang lebih namanya, disebut lagi latar belakangnya, dan mewakili space yang mana, dan mungkin karakternya seperti apa. Oke? Dan mungkin sedikit bisa cerita juga ide untuk bikin space itu muncul dari mana, dari siapa. Oke? Kita mulai dari Faye ya, dari kiri ke kanan ya. Halo. Wait. Selamat sore. Nama saya Faye. Saya co-founder dari Kumpul Coworking Space, salah satu coworking space di Bali yang paling muda. Jadi yang paling baru di Sanur. Latar belakang saya sebenarnya dulu bertahun-tahun di NGO atau di LSM untuk community development. Saya memulai coworking space ini bersama suami saya Dennis sana, ya. Yang latar belakangnya adalah programmer. Jadi kita pikir dengan dua profil kita ini kita bisa bekerja sama untuk bikin kumpul coworking space. Jadi mengutip dari Johan bilang ya, kalau misalnya banyak orang Indonesia yang bilang ngumpul nggak ngumpul, makan nggak makan asal ngumpul. Jadi mungkin itu juga kenapa kita pilih nama kumpul. Lalu sudah langsung kenapa kita mau bikin coworking space atau perkenalan dulu? Langsung aja, yang tapi lain? singkat aja. Oke. Alasan pertama kenapa kita mau bikin coworking space, sebenarnya ide dan impian itu sudah ada dari 5 tahun yang lalu. Ketika saya dan Dennis bertemu di Zimbabwe. Jadi ketika itu kita adalah rekan kerja yang kita bekerja di satu HIV project di Zimbabwe, dan itu banyak satu tim berbagai macam background, berbagai macam latar belakang, kultur, warga negara, tapi kok 1 tambah 1 hasilnya bisa 4, 5 gitu ya. Dengan kolaborasi dan dengan semangat yang sama itu bisa jadi lebih asik. Kita pikir, oke, kita harus bikin suatu space seperti itu nanti kalau kita sudah 1 tahun di Indonesia. Jadi mungkin itu benihnya. Sesudah itu berkembang menjadi lebih detail, kita wujudkan di coworking space. Ya, nama saya Kathleen. Saya dari C2O, Situo. Sebenarnya Situo itu latar belakangnya perpustakaan. Jadi awal idenya memang perpustakaan dan ada ide untuk bikin coworking space, tapi entah bagaimana caranya kemudian karena mungkin di Surabaya itu gersang tempat kali ya, ini tempat kami itu terus diminta teman-teman untuk boleh nggak bikin tempatnya untuk bikin musik, boleh nggak bikin tempatnya untuk beda buku, boleh nggak bikin tempatnya untuk motor film lain-lain, sampai nggak tahu ya di event space atau coworking space. Tapi kadang-kadang juga teman-teman dan anggota perpustakaan yang daftar itu suka kerja di sana, jadi mereka ketemu klien, ketemu apa itu perpustakaan kami, jadi kayak terjadi. Dan ini selain acara kami sendiri, kami juga buka C2O itu untuk teman-teman untuk lanjutkan acara. Jadi ini kalau misalnya ada orang ide untuk gig, workshop, screening, kita boleh ngajuin ke kami, ada form online, dan kemudian kita akan mempertimbangkan itu, kalau oke, boleh diajukan di C2O. Ini website kami, jadi formnya langsung dianuikan online. Beberapa proyek kami, ini sekedar gambaran aja, jadi dari perpustakaan kami, mungkin dari coworking space ada sedikit overlap juga ya, tumpang tindih dengan event space. Dan tim kami sebenarnya perpustakaan ini yang digaji cuma 2 orang, jadi front office sama back office, dan sebenarnya saya sebagai pendiri lebih kerja sebagai volunteer. Akhirnya kami kerja dengan banyak pihak di luar kami sendiri, dan event kami lakukan pun dilakukan
sistem baca kerja dan event itu agak terpisah. Nah kemudian memang ngobrol-ngobrol juga dengan anggota-anggota, memang mereka merasa iya kita harus juga jadi IO nih, terlalu sering jadi IO. Karena juga ada banyak teman-teman kami yang sering memanfaatkan jadi IO kerja, dan mereka bahkan bilang aku mau deh bayar untuk dapat ruang tenang, ruang untuk kerja, internet stabil dan hal seperti itu. Jadi memang ada masukan dari yang sering datang pun bahwa mereka memerlukan ya, karena kafe tidak cukup buat teman-teman itu. Jadi kalau yang coworkingnya terus terang saya baru mulai baca-baca dalam sebulan ini dan memang sangat berharap bisa mendapat banyak. Paling baru baca-baca dari Desmac ya, sama baca beberapa buku. Kalau Hackerspace awalnya makanya saat Hackerspace mau dibuat itu kan awalnya Reza dan Johan ke Hackerspace Singapore, dimana ya di situ mereka melihat bahwa oh ternyata ada semacam kantor gitu yang bisa diadaptasikan di Bandung, dan dari situ ya setelah didirikan kita sering juga mencari-cari ide dari yang lain, jadi biasanya Johan sih apakah ke Ubud, apakah ke Koma dan ke tempat lain gitu kan, dan pada akhirnya memang kita memilih dan memilah mana yang bisa diadaptasi, mana yang belum bisa diadaptasi. Kita ada rencana ke depannya untuk menjadikan Hackerspace ini menjadi salah satu tempat inkubasi, apakah itu inkubasi ide atau proyek, karena kita memikirkan orang-orang yang ada di Hackerspace itu kan bisa dibilang expert di bidangnya. Mungkin selain saya ya, yang lain udah expert, saya sih lebih. Dan dari situ teman-teman di Hackerspace bisa menyalurkan ide semangat sharingnya kepada para juniornya untuk dapat membuat suatu bisnis atau ya apapun lah itu bentuknya, untuk menjadi produk atau jasa yang lebih make sense, yang lebih realistis dan emang perform gitu. Nah itu salah satu rencana ke depan kita, dan itu kita ambil dari banyak tempat gitu. Dan juga yang jelas kita juga selalu mendengarkan beberapa semua masukan-masukan feedback dari teman-teman yang Hackerspace, karena emang kita nggak ada struktur organisasi yang rigid, semuanya ya benar-benar flat, semuanya punya suara. Oke. Aku mau buka sekarang ke peserta penonton kalau ada yang mau tanya. Ya. Halo. Sepi. Halo semua. Nama saya Free. Jadi berhubung ini unconference, mungkin bakal menarik kalau misalnya audiensnya kalau ada yang mau kasih input, boleh juga gitu, mau bertukar pikiran. Jadi ini pertanyaan saya itu, ini kan tentang why and how to open a co-working space. I think sejauh ini kayak why-nya udah banyak dibahas dan how-nya yang belum. Gitu. Aku mau tanya untuk yang sudah pernah buka co-working space di sini, banyak yang pengen buka, gitu, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Gitu. Berdasarkan pengalaman kalian, ini pertanyaannya nggak cuma untuk panelis, tapi juga untuk audiens yang lain. Berdasarkan pengalaman kalian, hal penting apa sih yang perlu dicatat ketika akan membuka co-working space? Jadi waktu udah kepikiran, pengen ke co-working space, langkah pertamanya apa sih yang harus dilakuin? Apakah nyari tempat dulu? Apakah mungkin ngomongin regulasi dengan pemerintah dulu atau seperti apa? Terima kasih. Berhubung bukan saya yang bikin, mungkin Hackerspace Bandung dasarnya karena kita pengen cek pada dasarnya karena kita pengen punya kantor waktu itu buat coworking. Paling simpel adalah sewa dulu tempatnya, jadi keluarin duitnya dulu. Waktu itu karena saya bikin Hackerspace bareng sama Reza, minjem duitnya nyokapnya Reza. Jadi tanpa nyokapnya Reza, Hackerspace mungkin nggak akan ada. Jadi intinya sebenarnya adalah
startup, mau itu apapun. Cuman tadi kita susah membuat sesuatu yang sustain di Bandung. Dan juga problem lainnya adalah komunitas di Bandung itu cukup jauh dengan industri. Kalau di Jakarta itu mungkin lebih banyak ya, agensi banyak, kita punya startup, visi, funding segala macam. Di Bandung tuh cukup jauh dan ada nggak ada bridge yang cukup baik untuk mengatasi gap itu. Dulu kita juga komunitasnya sendiri kan kita punya musuh bersama yaitu pemerintah. Ini off the record ya tadi. Cuma saya udah diganti ya, jadi pemerintahnya udah sangat mendukung. Jadi ya itu salah satu problem ada di Bandung. Terus juga di Bandung karena gampangnya untuk berkolaborasi, mungkin juga nggak harusnya ngeluarin cost yang gede untuk datang satu tempat yang jelas-jelas kalau co-working space kan di Bandung banyak sekali kafe. Di Bandung itu pertumbuhan kafe, 1 bulan ada 3 kafe baru di Bandung. Jadi ya ngasih edukasi ke orang bahwa ngapain kita harus kerja di co-working space, pindah dari kafe, apa sih benefitnya gitu. Kenapa nggak ya di kafe aja gitu. Di kafe banyak banget kalau kalian ke kafe di Bandung, pesan teh manis mungkin ya 10.000 sampai 15.000, tapi dari jam 8 sampai jam 8 malam lagi gitu. Diem aja nge-net gitu. Di Bandung murah, kalau di Jakarta mahal. Nah itu problemnya di situ. Jadi sustainable. Ya jadi ya kita makanya core value dari si Koinko sendiri adalah community. Jadi kita pengen mendevelop community yang ada, apapun itu, startup, freelance, kreatif, segala macam yang lebih ke bisa ngelakuin 3 lah minimal, connect, collaborate, commerce, at least itu dulu. Terus juga kita tantangan lainnya berikutnya adalah masalah fisik, kayak misalnya kita nyari lokasi yang bagus di mana gitu. Kita kan nggak mau tempat kita tuh karena pengennya berkolaborasi mudah, orang-orang juga pengen gampang tahu tempatnya di mana. Kita nggak mungkin tempat yang terlalu jauh dari kota Bandung sendiri gitu. Itu juga cukup memakan waktu yang cukup lama. Oke, mungkin ada pertanyaan dari audiensnya sekarang karena waktunya nggak banyak juga. Silakan, ada yang mau tanya? Ya, iya. Hai Maifrin, nanya dong tadi kan katanya kalau mengalami tantangan untuk bisa narik produk di kota seperti Gianyar, and then what do you plan to do next? And how are you going to resolve the problem? Oke, jadi coworking pop-up Gianyar itu sebuah eksperimen ya. Ini sebuah eksperimen untuk mencari tahu apakah sebenarnya komunitas Gianyar sudah siap. Jadi kita buat pop-up jalan 3 bulan. Dan ini mirip dengan ide yang diambil oleh Ubud, mirip dengan cara Ubud dimulaikan. Ubud pada awalnya mereka buat coworking pop-up di sebuah restoran dan cari tahu apakah komunitas di Ubud sudah siap atau belum untuk hal ini. Ternyata siap, jadi terbangunlah Ubud. Nah sekarang di coworking pop-up Gianyar kami punya ide yang sama. Ayo kita lihat dulu apakah ini betul, waktunya benar, komunitasnya siap. Dalam 1 bulan kita jadikan proyek ini sudah jalan, dapat tempat, dapat dana, dapat semuanya sudah jalan, programnya sudah jalan, dapat pembicara. Dari sini kita sekarang tahu bahwa minat di Gianyar masih kurang, tapi banyak orang yang datang dari jauh-jauh sekali untuk beberapa event dan sering datang. Ada yang dari Klungkung, ada yang dari Denpasar, dan juga dalam proses ini kita ngomong sama partner-partner kita. Partner seperti JCI, seperti pemerintah Australia, seperti Ubud, sama teman-teman saya, orang yang datang ke coworking pop-up Gianyar, dan beberapa pembicara yang datang. Dari sana kita tahu bahwa Gianyar belum siap, tapi kalau ada suatu tempat yang betul, yang benar untuk coworking pop-up kita itu dipindahkan saja ke Denpasar. Jadi ide kami sekarang sudah kerjasama sama partner kita untuk mencari tahu apakah kita bisa pindahkan hal ini ke Denpasar dengan cara yang gampang dan cepat. Kita sudah ada partner sekarang yang nyari tempat, mereka sudah punya tim, dan kita mau berikan konsep coworking ini ke mereka supaya mereka bisa coba lakukan hal yang sama di Denpasar. Sebenarnya untuk event-event di Gianyar banyak orang yang datang. Rata-rata di atas 10 orang yang datang. Kalau eventnya bagus bisa sampai 20. Jadi yang saya lihat di Bali, education masih penting di sini. Tentang belajar tentang bagaimana membuat startup, bagaimana mencari motivasi, bagaimana mulai bisnis. Tapi yang masih kurang di sini adalah aksi.
kita ngerasa bahwa berpartner dengan kampus itu wajib hukumnya, terutama kalau kita pengen nge-generate talent-talent baru. Karena sumber talent itu ada di kampus, tapi permasalahannya kampus kadang pada saat mereka lulus itu belum siap. Yang kita lakukan adalah membuat mereka siap pada saat mereka keluar dari kampus, sehingga POAP, Koenko, dan juga Hackerspace itu kadang kita bikin ya semacam workshop atau kuliah umum di kampus-kampus. Tujuannya adalah biar mahasiswa tahu bahwa ini loh yang standar yang dibutuhkan di luar, kampus tahu bahwa ini loh kualitas yang harusnya dicapai oleh mereka, sehingga saat talent ini keluar mereka udah bisa di hire gitu. Jadi kurang lebih seperti itu bentuknya. Jogja, bagaimana? Kan selama ini Malio jalan, bisa dibilang berjalan sendiri ya, partnershipnya lebih ke komunitasnya sendiri yang saling bekerjasama di dalam Malio. Sedangkan Malio kan tadi katanya dibangun bersama bareng salah satu pendiri Hackerspace Jakarta yang yang beberapa tahun lalu tutup. Hackerspace Jogja itu tutup. Kenapa dan bagaimana ceritanya sampai salah satu pendirinya bergabung ke Malio? Kenapa Hackerspace Jogja tutup? Ya semua orang suka yang gratis gitu kan. Ketika di Hackerspace Jogja itu kan berbayar. Waktu itu kalau nggak salah sebulan 300.000 kalau nggak salah. Nah kemudian muncullah Jogja Digital Valley yang di backup dengan pendanaan yang uangnya nggak ada nomor serinya lah gitu kan. Sorry loh bro. Nah gitu jadi. Dan ya orang yang tadinya di Hackerspace Jogja lihat fasilitasnya yang di GDV lebih bagus, lebih internet lebih kencang, kemudian fasilitas lainnya lebih oke dan gratis pula, itu akhirnya mereka berbondong-bondong ke GDV. Jadi ya di Hackerspace Jogja waktu itu tersisa cuma tinggal 1 orang gitu, dan itu biaya operasionalnya nggak menutupi gitu, buat bayar akses internet aja nggak cukup. Jadi akhirnya kita putuskan untuk ditutup. Untuk gimana ceritanya kemudian salah satu founder Hackerspace Jogja bikin Maliome, karena memang sebenarnya beliau ini yang apa ya, yang mulai dari modal dan lain sebagainya, networking, yang enggak dia punya semangat, kemudian dia punya modal juga, fundingnya kuat dari dia pribadi gitu kan, dan udah punya networking ke semuanya gitu kan. Jadi ya akhirnya bikin Maliome dan mengajak beberapa teman yang memang masih punya masih punya waktu luang dan slow itu, jadi mereka bikin Maliome. Kalau Hackerspace Jogja akan tutup karena ada Jogja Digital Valley yang didukung oleh Telkom, apa yang bisa memastikan Maliome tetap berjalan tanpa yang membuat orang-orang mau kerja di sana tapi nggak ke Jogja Digital Valley, karena di sana kan jelas fasilitasnya jauh lebih enak, tempatnya jauh lebih nyaman, karena cepat. Nah, di Maliome mungkin nggak selevel itu. Jadi apa yang bisa daya tariknya seperti apa? Karena daya tariknya lebih kita nembak ke niche-nya itu lebih spesifik, yang non catchy, bukan seorang developer, bukan seorang programming lah gitu. Jadi kita lebih nembaknya ke misalkan blogger, internet marketer yang mereka jualan, bahkan orang yang jualan online hanya lewat BBM gitu, mereka datang ke situ belajar internet marketing. Kita ada gitu. Kita bikin mini workshop seminggu sekali untuk jadi di Maliome itu ada startup namanya IndoCPA sama Mobiger, itu khusus bergerak di bidang internet marketing. Nah mereka itu setiap minggu ngasih workshop untuk internet marketing. Jadi kita kenapa rame beberapa orang, sekarang sudah mulai rame gitu ya. Ada berapa orang ya? Berapa orangnya sih nggak tahu, pastinya nggak tahu sih. Cuman kalau untuk yang tiap hari di sana, yang in charge itu ada 7 startup, dan yang datangnya nggak tiap hari itu juga ada beberapa lah. Jadi kita lebih milih niche-nya yang non catchy, yang mungkin itu sudah diambil alih kalau juga sama Jogja Digital Valley. Jadi nggak ke yang catchy. Saya mungkin pengen nambahin sih tentang antara masalah ada coworking yang gratis dan ada yang bayar ya. Kemudian yang bayar ini mati karena yang gratis.